Masih. Masih membolehkan puasa? Masih. Membolehkan haji? Masih. Kemudian diperintahkan untuk tetap taat. Ini kefahaman daripada orang dulu. Sehingga tatkala ada sebagian daripada dai kita, ya ustadz kita, yang kemudian menggunakan apa yang terjadi pada Fir'aun dan Nabi Musa, di mana Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah Allah untuk bersikap lembut kepada Fir'aun walau kana dzaliman. Ya, walaupun Fir'aun dia zalim. Maka ada seorang yang kemudian membantahnya. Ya, dia membantah, kenapa yang diambil hanya pada waktu bersikap lembut? Kenapa tidak pada saat Nabi Musa mendoakan kehancuran? Dan kemudian dia bedakan, karena kalau Fir'aun itu kan penguasa kafir. Sementara kalau ini penguasa yang menyatakan Islam tapi tidak menerapkan hukum Islam. Jadi tidak pas. Ini ketidakfahaman fikih. Ya. Kenapa? Karena hal seperti ini pernah diterapkan oleh Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu khalifah yang paling bersinar di Bani Abbasiyah. Dan beliau ini muridnya Imam Malik. Dia duduk di masjidnya Imam Malik. Beliau di situ kenal Imam Syafi'i. Ya, bahkan beliau jadikan nasihat-nasihat dari teman-temannya taklim atau teman belajarnya di sisi Imam Malik itu sebagai arahan untuk menjadi pemimpin. Itulah Harun ar-Rasyid. Pada saat ada seorang yang tidak punya sopan santun mendatangi Harun ar-Rasyid, bersikap kasar karena dianggap kurang begini, kurang begitu, maka Harun ar-Rasyid menggunakan apa yang terjadi dengan Nabi Musa dan Fir'aun. Saya tidak lebih zalim dibandingkan Fir'aun, dan kamu tidak lebih baik daripada Musa. Bersamaan dengan itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersikap lembut. Maka hari ini media sosial itu banyak sekali fitnah-fitnah tentang masalah tersebut. Maka kalau kita tahu satu hadis itu saja, satu hadis riwayat Muslim itu saja, selamat dari berbagai macam fitnah. Akan selamat. Ini mirip dengan yang terjadi pada sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Di saat waktu itu kekuasaan kaum muslimin terpecah menjadi dua bagian besar. Satu berada di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, satu berada di pihak Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang menyampaikan, dahulu waktu kamu kecil seperti ini. Rasulullah pernah bersabda bahwa anakku ini, maksudnya cucuku ini, dia adalah seorang sayyid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin dengan sebab anak ini. Beliau masih kecil. Tatkala kemudian beliau ingat hadis ini, diingatkan tentang hadis ini, apa yang terjadi? Perpecahan yang hampir terjadi dengan perpecahan sangat dahsyat selamat dengan sebab apa? Satu sunnah Rasulullah SAW. Ilmu itu menyelamatkan. Ya, mungkin orang boleh berkata begini, orang berkata begini.